Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, ini sudah lama sekali ya sahabat trader ya saya tidak membuat yang namanya video. Ya, pada awal tahun ini saya akan coba membuat video tentang kegunaan time frame ya sahabat trader ya. Karena time frame ini biasa digunakan bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya adalah market selanjutnya sahabat trader. Jadi banyak sekali sahabat trader menggunakan bermacam-macam time frame ya. Jadi time frame itu sebenarnya adalah suatu indikator ataupun suatu alat ya yang bisa sahabat trader gunakan dalam mengetahui kira-kira market akan bergerak, apakah akan mengalami penguatan ataupun akan mengalami yang namanya adalah pelemahan. Sehingga dengan adanya time frame tersebut, sahabat trader bisa menganalisa kira-kira market akan kemana selanjutnya arahnya ya. Jadi banyak sekali time frame yang sahabat trader gunakan dalam menentukan yang namanya adalah analisa. Karena masing-masing kebutuhan broker itu berbeda-beda sahabat trader. Jadi ada yang menggunakan time frame M1, ada yang menggunakan time frame M5, bahkan ada juga yang menggunakan time frame M15, M30, H1, H4 ataupun D1 ataupun D4 ataupun W1 sahabat trader. Itu kembali lagi ke masing-masing trader. Dia biasanya menggunakan time frame tersebut sesuai dengan kebutuhannya sahabat trader. Tetapi kalau misalkan saya pribadi, saya menggunakan time frame M15. Kenapa saya menggunakan time frame M15? Karena dengan adanya time frame M15 tersebut, saya bisa mengetahui kondisi candle ataupun market dalam waktu 15 menit sekali akan terjadi yang namanya adalah perubahan candle. Market akan bergerak kemana sahabat trader? Karena itu biasanya saya gunakan dalam hal analisa ya. Setelah adanya open posisi, saya tunggu sampai candle berikutnya 15 menit kemudian terdapat perubahan, apakah akan mengalami kenaikan ataupun akan mengalami penurunan, baru kita bisa mengetahui kira-kira market akan bergerak kemana sahabat trader. Karena di luar sana banyak sekali yang berdebat tentang apakah ada persamaan antara time frame M15, M30, H1 dan D4 ataupun D1 ya. Jadi begini sahabat trader, di dalam masing-masing time frame itu ada yang mempunyai kesamaan dan ada juga yang mempunyai perbedaan. Jadi setiap time frame itu pasti mempunyai yang namanya perbedaan sahabat trader. Ada juga time frame yang misalkan M15, M30, H1, H4 dan D1 itu time frame-nya ternyata sama semua ya, candle-nya sama ya, berwarna hijau semua ya. Itu bisa saja terjadi sahabat trader. Namanya market, kita bisa melihat dari time frame tersebut. Ada yang time frame yang menggunakan berbeda-beda tetapi sama warnanya, ada juga time frame yang menggunakan berbeda-beda berlainan warnanya sahabat trader. Karena itu ini ya, apa namanya? Itu hal yang wajar di dalam dunia trading sahabat trader. Jadi di sini saya sarankan bagi sahabat trader yang ingin menggunakan time frame, silakan gunakan time frame yang sesuai dengan kebutuhan sahabat trader. Misalkan sahabat trader merasa nyaman dengan menggunakan time frame M15, silakan gunakan. Karena itu sangat bermanfaat bagi sahabat trader dalam menganalisa kira-kira market akan bergerak kemana sahabat trader. Karena biasanya secara pribadi saya menggunakan time frame M15 untuk melakukan yang namanya adalah analisa untuk market kedepannya seperti apa sahabat trader. Nah, jadi sahabat trader harus memahami juga bahwa di dalam dunia trading kita bisa menggunakan yang namanya adalah time frame. Time frame itu sesuai dengan kebutuhan sahabat trader. Nah, nanti saya akan coba tunjukkan kepada sahabat trader bagaimana cara yang namanya adalah mengganti ataupun melakukan perubahan time frame yang sahabat trader inginkan. Saksikan terus video saya ya sahabat trader ya. Di sini saya menggunakan time frame M15 terhadap mata uang Euro USD. Kebetulan saya telah melakukan yang namanya adalah open posisi dan sahabat trader bisa lihat di sini dengan menggunakan time frame M15 untuk posisi Euro USD ini mengalami yang namanya adalah untuk sementara hasilnya ya, mengalami profit ya sekitar $7 dengan menggunakan 0,5 lot. Jadi ini sahabat trader bisa gunakan patokan time frame M15 ini sebagai analisa sahabat trader. Sehingga apabila nanti 15 menit kemudian akan terjadi perubahan candle yang baru, sahabat trader bisa melakukan yang namanya adalah analisa kembali. Kira-kira marketnya akan mengalami penguatan atau akan mengalami yang namanya adalah pembalikan arah sahabat trader. Karena di dalam dunia trading sebenarnya namanya market itu pasti naik turun sahabat trader. Jadi sahabat trader harus menggunakan analisa menggunakan time frame tersebut
sebagai analisa sahabat trader dalam menentukan yang namanya adalah profit ataupun loss. Jadi apabila sahabat trader telah melakukan open posisi, sahabat trader menggunakan time frame M15, sahabat trader bisa melakukan analisa dengan menggunakan candle. Setelah adanya perubahan candle di 15 menit kemudian, sahabat trader bisa lihat apabila candlenya berwarna hijau, ada kemungkinan market tersebut mengalami yang namanya adalah kenaikan kembali sahabat trader. Jadi tinggal sahabat trader tunggu saja. Tetapi apabila market mengalami ataupun time frame-nya berubah ataupun candle-nya berubah berwarna merah, tinggal sahabat trader tunggu. Apakah dia akan mengalami pembalikan arah atau hanya sekedar berganti warna saja? Karena kadang-kadang setelah adanya perubahan candle 15 menit kemudian dia sempat merah ya, tetapi cuma sebentar sahabat trader. Jadi merahnya cuma sebentar, tiba-tiba dia harga langsung naik ke atas lagi sahabat trader. Nah, di sini sahabat trader, tujuan menggunakan time frame tersebut adalah sangat bermanfaat. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa melakukan analisa untuk market Euro USD akan kemana selanjutnya. 15 menit kemudian akan ke arah mana? Apakah akan mengalami kenaikan atau akan mengalami penurunan? Karena itu adalah manfaat dari penggunaan time frame. Nah, di sini saya akan coba jelaskan kepada sahabat trader bagaimana cara mengganti yang namanya adalah time frame ya, yang mungkin sahabat trader bisa gunakan untuk analisa sahabat trader. Nah, caranya adalah sahabat trader tinggal ke chart aja ini, ke chart, tinggal diganti saja time frame-nya ini. Jadi time frame ini sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan trading sahabat trader ingin menggunakan time frame yang mana. Di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini ada yang menggunakan M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 ataupun MN. Jadi di sini ada semacam ini ya keterangannya ya. Jadi ini berlaku bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya adalah analisa sahabat trader. Jadi tinggal sahabat trader memilih saja kira-kira ingin menggunakan time frame yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dari sahabat trader sendiri. Cukup jelas ya sahabat trader ya, tinggal cara penggunaannya seperti itu. Dan saya biasanya menggunakan time frame ini untuk mengetahui kondisi market akan bergerak kemana untuk selanjutnya sahabat trader. Jadi cukup jelas ya sahabat trader ya. Apa yang saya terangkan tadi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat trader dan juga bisa dicontohkan langsung dalam trading sahabat trader. Baik itu sahabat trader ingin melakukan yang namanya trading di account demo ataupun di account real. Karena itu time frame tersebut sangat-sangat bermanfaat bagi sahabat trader. Karena memiliki fungsi dan manfaatnya sahabat trader. Fungsinya adalah kita bisa melakukan analisa dengan menggunakan candle, menggunakan time frame yang sesuai dengan kebutuhan sahabat trader. Sehingga dengan menggunakan time frame tersebut mudah-mudahan dapat membantu bagi sahabat trader dalam mengetahui yang namanya adalah kondisi market yang akan terjadi 15 menit kemudian. Karena itu bisa menentukan apakah sahabat trader bisa menghasilkan profit secara maksimal ataupun bisa menghasilkan yang namanya adalah rugi. Karena di dalam trading itu terdapat yang namanya adalah sebuah risiko, yaitu risiko tersebut yaitu loss atau rugi. Tetapi kita juga bisa melakukan yang namanya adalah mengatasi bagaimana cara agar kita terhindar dari yang namanya adalah loss. Karena di dalam dunia trading terdapat berbagai macam strategi-strategi yang bisa sahabat trader gunakan dalam mengatasi yang namanya adalah loss atau rugi. Sehingga dengan adanya strategi tersebut mudah-mudahan sahabat trader bisa menghasilkan yang namanya profit secara maksimal ya sahabat trader ya. Mungkin cukup sekian video yang saya buat, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan tentang time frame tersebut dapat membantu bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya adalah analisa. Sehingga dengan adanya analisa tersebut sahabat trader bisa mengetahui kira-kira market akan bergerak ke arah mana. Oke ya sahabat trader ya. Apabila sahabat trader suka dengan video saya silahkan di like. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Karena dengan sahabat trader mensubscribe video saya nanti akan ada notifikasi terbaru tentang video-video saya selanjutnya yang akan dikirimkan ke sahabat trader. Dan jangan lupa sahabat trader share video saya melalui media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Kaskus ataupun juga Twitter. Karena ilmu yang berguna adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak ya sahabat trader ya. Oke cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam withdrawal.